أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jemaah salat asar yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah hari ini Sabtu 13 Desember 2025 Masehi atau bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, adzan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Sobirin Agusci dan sholat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Habib Muhammad Syauqi Asgaf dengan pembahasan khosois umatil Muhammadiyah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum, duruskan dan rapatkan shaf. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil nas min syarril khannas alladzi yuwaswisu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية المباركة الصلوات الطيبات لله أشهد أن لا إله إلا النبي ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية المباركة الصلوات الطيبات لله أشهد أن لا إله إلا النبي ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمده على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمده على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمده على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمده على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمده على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من النار 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 السالمين. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فإن ربنا بسلام وأدخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يرب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم بحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 العالمين على كل حال في كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين لهم فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها سلام وآخر لهم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى روح سيدنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآل أصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى روح سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى بن عبيد الله والفقيه المقدم محمد بن علي بألوي الفقيه المقدم الثاني عبد الرحمن محمد السقاف والشيخ أبو بكر بن سامر بن أبي عمر بن عبد الرحمن عطا الشيخ أبي بارس الحبيب عبد الله بن الحداد الحبيب أحمد بن ذي الحبش والحبيب علي بن عبد الله السقاف والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب عبد الرحمن محمد المشهور والسيد علوي بن عباس المالك الحسني والحبيب أحمد بن شير بن شهاب والحبيب عبد الله بن مرشاتري وأولاد أبي محمد المهدي وأبو بكر وأبي حسن الحبيب سالم الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقي ولد الحبيب عبد الله الحبيب محمد بن حسين بعبور ولد الحبيب علي وجد البركة الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وأولاد الحبيب محمد شوقي الحبيب عبد الله بن عمر الحبيب حامد بن الحداد وأخيه حبيب محمد الحبيب عبد الرحمن محمد المنور ثم إلى روح صاحب المجلس الأستاذ الداعي الله الحبيب أحمد بن عبد الله الحبشي وإلى روح صاحب الكتاب العلامة المحدث أبويا السيد محمد بن علوي المالك الحسني وإلى روح كيهج عبد الرسول الصديق وكيهج الشاذلي مصطفى وكيهج ناوي دنشي وإلى أرواح العلماء العاملين والأولياء والصالحين في هذه البلدة في هذه المنطقة في هذه المدينة وإلى أرواح من صلى في هذا المسجد أو من تصدق إلى هذا المسجد أن الله يغفر له وما يرحمه وما يعلي درجاتهم الجنة ويعيد عن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معاشر الحاضرين وكافة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah,
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan mulia di tempat yang mulia. Kita hanya bisa berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada di antara kita yang sakit ataupun keluarga kita yang sakit, Allah taala berikan kesembuhan. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada di antara kita yang terlilit utang, Allah taala mudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam marilah kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta pengikut Nabi Muhammad sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin, melanjutkan dari majlis sebelumnya, masih dalam bahasan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah yang menyebutkan tentang keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada majlis sebelumnya masuk dalam tema keutamaan membalas budi, membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Karena agama Islam itu adalah agama yang setia, agama yang tepat janji, hingga kita diajarkan ketika ada orang yang berbuat baik sama kita, maka kita dianjurkan untuk membalas kebaikan tersebut. Di mana pada majlis sebelumnya disebutkan paling tidak kalau memang bisa kita membalas kebaikan dengan yang sejenis. Ada orang berbuat baik sama kita, balaslah kebaikan seperti kebaikan yang dilakukan sama kita. Kalaupun tidak bisa, paling tidaklah kita ucapkan terima kasih sama orang tersebut dan iringi dengan doa. Doakan orang tersebut atas kebaikan yang dia berikan kepada kita. Atas kebaikan. Dan satu lagi, kita juga jangan lupa untuk mengakui, atau mungkin bisa kita sebut untuk tidak melupakan kebaikan orang tersebut. Kadang-kadang kita lagi susah dibantu wong. Ketika sudah berjalan waktu mungkin beberapa tahun ke depan, akhirnya Allah Ta'ala balik keadaan kita mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Dulu ada orang yang berbuat baik sama kita, ketika kita ketemu sama orang itu biasa baik, lupa kita dah. Dan wong itu juga tipe wong yang tidak galak ngungkit-ngungkit, yang tidak mau mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dia buat, diam baik dia. Tapi kita usahakan untuk selalu mengingat kebaikan orang tersebut. Nah, biasanya mengingat kebaikan wong ini sulit. Paling mudah itu mengingat apa? Kejahatan. Kalau ada wong berbuat jahat sama kita, kadang-kadang kejahatannya bukan besar. Ada kejahatan yang menurut kita besar, itu ingatnya seumur hidup. Sampai mati ingatnya. Tapi kebaikan yang pernah dia lakukan sama kita, kebaikan yang pernah dia berikan kepada kita lupakan. Kita lupakan. Makanya paling tidaklah minimal kita doakan orang tersebut dan jangan lupakan kebaikan yang pernah diberikan orang tersebut kepada kita. Sehingga kemarin kan disebutkan ada beberapa hadis. Nabi mengajarkan kepada kita, ketika ada orang yang berbuat kebaikan sama kita, maka balaslah kebaikan tersebut. Jadi anjuran tadi itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Disuruh untuk membalas kebaikan itu ada dalilnya. Lalu kalau memang tidak bisa, tidak katik, tidak mampu kita untuk membalas itu, kata Nabi, doakan orang tersebut. Ini yang terpenting. Doakan orang tersebut. Maka wong-wong dulu, biasa wong-wong dulu tua-tua kita masih temui, ada wong tua-tua itu
kalau dibantu, wah langsung angkat tangan dia, tidak. Berdoa dia, senangnya dia, tidak. Yang diinjak itu dicium-ciumnya, dia menerima dengan senang hati, lalu dia doakan. Tapi memang sebenarnya kalau ingin memperbuat baik, coba utamakan kebaikan itu tersebut kita lakukan kepada keluarga terdekat kita, tidak. Keluarga dekat kita. Itu yang lebih afdol. Kalau ingin berbuat baik, maka dahulukan keluarga dekat kita. Nah, cuma yang pasti yang mungkin perlu kita ingat-ingat, biasanya kalau berbuat baik sama keluarga dekat nih, kalau dia mengucapkan terima kasih masih untung. Kadang-kadang ada yang sudahlah kau nih sok-sok baik. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, sebenarnya kan kati urusan. Kati urusan. Yang pasti kita berbuat baik sama mereka nak terima kasih, tidak terima kasih, sudah bukan urusan kita. Tapi yang pasti kita sudah melakukan sesuatu yang afdol, sesuatu yang utama dibandingkan yang lain. Kalau memang kita pengen sedekah, utamakan sedekah untuk keluarga dekat kita, baru yang lain. Kadang-kadang kita nih, penyakit kita nih, sudahlah kalau bantu keluarga nih yang ada dikatoi. Bagi model sekarang kan, kadang-kadang ngatoi itu tidak main-main lagi. Kalau masih mending kalau ngatoi kita langsung, tidak. Ini ngatoinya di medsos dia, pasang status, nyindir. Ada yang lebih dahsyat lagi ngatoinya nih, Kak. Sekarang ini dahsyat. Nah, makanya, tapi yang kati urusan. Yang pasti kita sudah berbuat baik sama mereka, sudah urusan. Soal mereka nak terima kasih, tidak terima kasih. Malah kata kita ada ulama yang mengatakan kalau ada kita bisa memberikan kebaikan sama wong, memberikan sesuatu mungkin tidak sama wong itu deh. Sebenarnya kita yang terima kasih. Karena masih ada wong yang bisa nerima kebaikan kita. Karena nanti katanya nanti ada satu zaman kita ini akan memberikan kebaikan itu, nak bersedekah, tidak kati wong yang nerima. Kenapa? Wongnya berkecukupan kalau. Bingung kita nak ke siapa nih? Nak nganjuk karena mereka apa? Mereka berkecukupan kalau. Maka yang pasti ketika nikmat tersebut masih ada pada diri kita, kita jangan lupa untuk berbagi semampu kita, semampu kita. Lalu dalam hadis lain disebutkan wa fi riwayatin man u'tiya ata'an fawajada falyajzi bih fa illam yajid falyuthni fa inna man athna faqad syakar wa man katama faqad kafar wa man tahalla bima lam yu'ta kana kala bisi thawbai zur. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya ketika apabila ada orang memberikan satu pemberian, harta atau apapun, fawajada, kita punya juga kebaikan tersebut. Kalau orang itu nunjuk harta, kita punya juga harta untuk balas kebaikan tersebut. Fal yajzi bih, kata Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, balas kebaikan tersebut. Bisa kalau memang dia nunjuk duit, kita balas dengan duit. Dia nunjuk barang, kita balas dengan barang. Tapi kalau tidak bisa, kita tidak punya duit, tidak punya, barang juga kita tidak punya. Maka kata Nabi apa katanya? Puji orang tersebut atau doakan orang tersebut. Falyuthni di sini memiliki dua arti. Satu arti diantaranya adalah puji orang tersebut atau doakan orang tersebut. Doakan doa yang baik. Ya. Allah Ta'ala tambahkan rizkinya, Allah Ta'ala luaskan rizkinya, diberikan rizki yang berkah dan lain sebagainya. Baca-baca lagi kita. Kalau memang bisa kita sebutkan di depan orang tersebut. Tapi yang terpenting kalau bisa pas kita lagi sholat, setelah sholat kita doakan. Itu yang lebih afdol. Mendoakan orang itu orang yang tidak tahu, itu yang lebih afdol. Kita doakan banyak-banyak untuk orang tersebut atas kebaikan yang dilakukan kepada kita. Karena katanya kalau ada orang yang memuji
orang yang mendoakan orang yang berbuat baik atau memberikan dia sesuatu itu, berarti orang ini dianggap orang yang bersyukur. Dianggap orang yang bersyukur. Lalu sebaliknya, kalau dia tidak mendoakan, tidak memuji, dia nak membalas tidak punya. Ya, dia mau membalas kebaikan orang tersebut, dia tidak punya. Duit tidak punya, barang tidak punya. Tadi dianjurkan untuk mendoakan, puji atau doakan. Tidak mau. Tidak mau memuji, tidak mau mendoakan. Ini kata Nabi SAW, ini orang dianggap orang yang kufur. Tidak mensyukuri nikmat pemberian dari Allah Ta'ala. Itu semua adalah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti dia dianggap orang yang tidak mensyukuri pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu waman tahalla bima lam yu'ta, ada katanya orang yang berhias terhadap sesuatu pemberian atau kebaikan yang tidak dia kerjakan. Kana kalabisi thaubai zur. Ini katanya orang seakan orang yang memakai pakaian atau pakaian kepalsuan. Maksudnya apa? Dia seakan-akan, karena kata dulu pernah terjadi di zaman dulu tuh pura-pura berbuat baik, pura-pura berbuat baik, pura-pura menjadi orang baik, sehingga orang ini katanya pakai pakaian kebesaran. Maksudnya bukan baju kebesaran, bukan, pakaian kebesaran. Kalau wong nyingok itu, wah ini wong hebat ini. Ini orang hebat ini. Tidak, orang punya kedudukan ini. Katanya pernah terjadi seperti itu. Tujuan dia apa? Dia pakai pakaian itu tadi, pakaian kebesaran tadi. Buat apa? Ya, pakaian hebat tadi buat apa? Biar orang-orang menyangka orang ini orang terhormat. Orang terhormat, sehingga nanti dia bisa menebarkan kebohongan, bisa menipu orang. Dengan apa? Dengan tampilannya, dengan gayanya. Kebohongan tersebut dikiaskanlah oleh Nabi SAW. Orang tersebut tadi kata pakaian kebesaran itu 2 lapis baju dia itu, so hebat. Mungkin orang-orang dulu kali kalau di kejingoan besar mungkin bajunya 2 lapis kali. Sekarang kan ada gamis tuh, ada yang gamis 2 lapis daleman, ada lagi yang bagian luar lagi 2 lapis ya. Apalagi orang-orang zaman dulu pakainya mungkin dengan pakaian yang tebal, hebat ya. Pakaian 2 lapis, tapi tujuannya untuk menipu. Nah, ini kata Nabi ada orang yang seolah-olah berbuat baik, tapi tidak berbuat baik. Ini orang kata Nabi digambarkan seperti orang yang memakai 2 pakaian kepalsuan. Makanya kalau memang tidak bisa berbuat baik, jangan pura-pura berbuat baik sudah. Buat apa? Yang ada jadi dosa. Menipu, jadi dosa untuk dia. Nah, itu digambarkan Nabi seperti itu. Orang yang tidak mampu untuk berbuat baik, tapi seakan-akan dia berbuat baik, itu seperti orang yang memakai 2 pakaian kepalsuan, pakaian kebohongan. Lalu selanjutnya dalam hadis lain, wa fi riwayatin man uliya ma'rufan au usdiya ilaihi ma'ruf faqala lilladzi asdahu jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Dalam riwayat lain yang masih berkaitan dengan bab ini, kalau ada orang yang berbuat baik atau kita diperlakukan baik oleh orang lain, maka jangan lupa untuk mengucapkan atau mengatakan kepada orang tersebut, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Besok kan kalau sekarang ini kan sudah ada ucapan syukran.
Syukran itu kan diartikan Indonesia terima kasih. Tidak kate kandungan doa di dalam itu. Tapi ketika kita ucapkan jazakallahu khairan, maka di situ ada doa. Mendoakan orang yang berbuat baik sama kita. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Kalau wong lanang jazaka, jazakallah. Kalau perempuan jazakillah. Jazakillah. Kalau mungkin wong itu rami, jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Kalau wong itu rami. Nah, kalau kita katanya mengucapkan ucapan jazakallahu khairan, faqad ablagha fi tsana, maka sungguh dia telah menyampaikan pujian setinggi-tingginya. Dengan mengucapkan seperti itu, itu sudah pujian untuk orang tersebut. Kalau wong itu ngerti dengan ucapan tersebut, oh dia bakal seneng. Kenapa? Didoakan. Nah, berbuat baik, kita berbuat baik sama wong, orang itu mengucapkan sama kita jazakallahu khairan. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikanmu. Nah, ini tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Tapi kalau memang mungkin kita biar wong tidak bingung, tadi kita tidak. Semoga Allah Ta'ala balas kebaikanmu, semoga Allah Ta'ala murahkan rezekimu, semoga Allah Ta'ala angkat derajatmu. Doakan yang baik-baik pokoknya. Sehingga orang itu senang. Tapi ingat doa ini ikhlas. Bukan jadi penjilat. Kadang-kadang kita ini doakan apa? Doakan supaya orang itu ngenjuk lebih. Ngenjuk lagi. Pernah kejadian katanya dulu di zaman kerajaan, ya enggak? Di zaman kerajaan. Kalau raja-raja zaman dulu itu bukan di Indonesia. Nah, raja-raja di zaman dulu itu katanya demen dipuji. Pujian-pujian zaman dulu itu pakai syair-syair bahasa Arab. Akhirnya ada wong pintar deh nih, buntu. Ada katanya, tapi pintar dia buat syair-syair, buat syair-syair. Datang ke raja, dia puji raja itu. Oh, dipuji-puji. Raja kagum. Juntal kalah raja itu duit. Pakai apa? Model wong lamun itu kan ponjen, duntal ke ponjen. Wah, ladas, puji lagi. Puji, duntal lagi ponjen. Sampai 3 atau 4 ponjen. Sudah kata raja sudah. Habis gak ada aku lantak kau nih. Tidak berhenti dah. Keluarlah. Dengan pujian saya itu dipuji-puji. Nah, kita kan dari itu. Kalau memang kita muji, kita mendoakan ikhlas karena Allah. Jangan ada embel-embel lain. Supaya wong itu kayak ngenjuk aku lagi. Wong itu memberikan kebaikannya kepada kita, memberikan sesuatu itu sebenarnya Allah Ta'ala yang menggerakkan. Orang itu hanya perantara. Yang menggerakkan orang tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syakiru lil ma'ruf al-muthni ala ahlihi khairan huwa ashkarun nas lillahi tabaraka wa ta'ala. Orang yang bersyukur atas kebaikan, memuji orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan tersebut, itu katanya adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur atas kebaikan, lalu memuji kebaikan yang diberikan sama orang tersebut. Ini katanya adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ashkaran nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkaruhum linnas." Sesungguhnya manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang pandai bersyukur atau berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik sama dia. Yang pandai berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik sama dia. Karena ada riwayat lain yang mengatakan apa? La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bisa dikategorikan atau tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik sama dia. Katanya makna hadisnya apa? Ketika ada manusia yang berbuat baik sama dia, dia tidak ada mengucapkan terima kasih.
Apalagi sampai mendoakan orang tersebut. Ini orang ditakutkan dia tidak akan berterima kasih atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan sama dia. Sekarang kalau kita pikir-pikir sekarang nih, berapa banyak nikmat Allah Ta'ala yang diberikan sama kita? Tidak dihitung. Kan sudah jelas ayat Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan bisa. Banyak nikmat Allah Ta'ala, banyak ya. Udara, kita bisa bernapas. Hidung ini adalah nikmat. Hidung adalah nikmat. Bisa menghirup udara adalah nikmat. Udara yang adoh adalah nikmat. Itu baru dengan berkaitan dengan hidung itu. Belum lagi mulut. Mulut, di situ ada lidah, di situ ada gigi. Di situ lidah kita bisa merasa. Ada orang punya lidah tidak bisa ngerasa. Ketika ada rasa, itu nikmat tambahan dari Allah Ta'ala. Ada gigi, tidak ada gigi. Ada mulut, tidak ada mulut. Semua adalah nikmat Allah. Banyak, itu baru mulut. Belum lagi dalam ini nih. Nelen. Kadang-kadang kan kita lagi panas dalam. Kata dokter, hati panas dalam tuh ya. Apa namanya itu, sakit tenggorokan, nelen. Sakit. Ketika sehat, lemak nelen. Apa bae telen galo ya dak. Lagi musim dungen, telen dungen. Apa bae pokoknya telen lagi lemak-lemak musim apa lagi telen galo ya dak. Coba lagi sakit tenggorokan ini. Ya Allah, nelen banyu putih be, air putih itu. Ya Allah, rasanya tidak minum, cak mano. Diminumkan sakit tenggorokan. Nah, tanpa kita sadar itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru yang berkaitan mulut ke dalam, belum lagi yang di dalam ini. Yang ada di dalam ini semua adalah nikmat Allah Ta'ala. Ketika satu dicabut sama Allah Ta'ala, ada yang wong ginjal yang diangkat, ada yang lagi apa tuh, pankreas apa enggak, macam-macam. Ada yang ususnya pecah. Nah, itu kan semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang ada ini ada fungsinya loh. Ada tugasnya kalau dalam perut nih. Ini punya tugas kalau. Nah, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hitung-hitung, sekarang kita tanyakan, pernahkah kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan sama kita? Wallahu a'lam. Kita yang tahu ya. Pernah tak kita, ya Allah, alhamdulillah Engkau masih berikan kami kesehatan, masih bisa mencium, masih bisa melihat, masih bisa ngerasa, masih bisa ngomong, masih bisa nelen. Yang masuk ini keluar masih sehat, masih bisa megang, masih bisa ngangkat tangan, masih bisa berjalan. Gitu ya, masih bisa napak dan lain sebagainya, masih bisa berpikir, masih bisa mendengar. Tapi di sini katanya kalau ada orang yang tidak pandai bersyukur sama manusia, ditakutkan nanti dia tidak bakal bersyukur sama Allah Ta'ala. Disebutkan seperti itu. Man la yashkurullah la yashkurun nas. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, dia tidak akan bersyukur atau berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik sama dia. Wa yuqabiluhu al-jahidul ladzi la yuthmiru fihi al-khair. Lawannya katanya adalah orang yang ingkar. Maksud ingkar di sini apa? Orang yang kebaikannya tidak membuahkan hasil untuk diri dia. Kebaikannya tidak membuahkan hasil untuk dirinya. Wala ya'riful fadla li ahli. Tidak juga menyadari kebaikan orang yang berbuat baik sama dia. Fahuwa aidon jahidun nikmatullahi ta'ala. Orang ini juga termasuk orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Fa'anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak pandai bersyukur dengan sedikit yang Allah berikan sama dia, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan rizki banyak, kenikmatan banyak yang Allah berikan sama dia. Sedikit
tidak dia syukuri, apalagi banyak. Karena biasanya katanya uang ini katanya ketika dia tidak peduli dengan nikmat Allah Ta'ala dengan cara bersyukur, maka sedikit banyak dianggap biasa. Sedikit itulah, banyak itulah, dia anggap biasa. Di sini katanya orang ini dianggap juga orang yang tidak mengagungkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kalau orang ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga jangan lupa untuk bersyukur sama orang yang berbuat atau perantara tadi itu. Bersyukur sama Allah Ta'ala, dia ingat alhamdulillah, tapi jangan lupa juga untuk bersyukur, berterima kasih pada orang yang menjadi perantara rizki nikmat Allah Ta'ala sampai kepada dia. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia atas kebaikan yang dia berikan kepada orang tersebut, lam yashkurillah, maka dia tidak akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tahaddutsu bi nikmatillah syukrun. Menceritakan atau menyebutkan atau membicarakan nikmat Allah Ta'ala itu bentuk rasa syukur. Kadang-kadang kita ada lah satu nikmat Allah Ta'ala berikan sama kita, senang kita, hati kita nih, kita ceritakan, tidak masalah. Karena soal sombong tidak sombong, riak tidak riak itu di hati. Sekarang kita berbagi cerita baik. Itu sebenarnya bentuk rasa syukur kita, bukan untuk ambo-amboan. Cuman biasanya orang kadang-kadang nilai, kawan nih, sudah simpenlah kau baik, tidak situ-situ ya. Cuma kadang-kadang kita nak pengen cerita, baik, kita pengen cerita. Tidak. Nah, sebenarnya uang tadi itu tinggal kitanya. Kalau hati kita bersih, menceritakan ikhlas karena Allah Ta'ala, orang itu akan mendapatkan manfaat dari cerita kita. Nah, nikmat apa yang Allah Ta'ala berikan sama kita? Mungkin pengalaman kita, mungkin kita punya pengalaman. Aku tidak pernah terlintas bakal bisa haji. Cuman berdoa. Aku tidak terlintas, tidak bisa umroh, duit. Kalau dipikir-pikir berapa biaya umroh, berapa biaya haji, tidak terpikir. Tiba-tiba ada wong yang membiayai dia haji. Tiba-tiba ada wong yang membiayai dia umroh. Itu lah hal yang mungkin yang nikmat besar kita pengen apa? Pengen ke Mekah Madinah gitu. Yang lain-lain tuh punya rumah besar, mobil banyak itu. Kalau dibandingkan dengan besok ke Mekah Madinah tuh ya Allah, kata tandingan lagi sudah. Karena orang katanya kalau sudah pernah nyoba ke Mekah Madinah, pengen baik lagi pasti. Kangen pengen lagi inget. Aku di sana dulu Apalagi kan sekarang kan kita tinggal buka TV kita jengok Mekah, buka TV jengok Madinah. Mudah zaman sekarang pengen jengok Itu mungkin ada perantara kebaikan sehingga akhirnya datanglah nikmat Allah Ta'ala nih. Apa salahnya kita ceritakan, berbagi cerita. Tidak mungkin aku bisa haji nih karena dulu aku pernah. Mungkin aku dapat umroh ini rezeki dari Allah Ta'ala ini mungkin dulu aku pernah. Kita mungkin pernah punya cerita, sehingga akhirnya dengan kebaikan kita Allah Ta'ala balas dengan hadiah besar. Apa salahnya cerita? Dan itu bentuk rasa syukur kita. Dan sebaliknya kata watarkuha kufrun. Ketika kita nak cerita, ada hikmah di balik nikmat itu. Ada hikmah di balik kebaikan tersebut. Kita simpan. Nah, di sini kata Nabi dalam hadis ini kata kufrun. Dianggap orang yang tidak bersyukur dengan nikmat tersebut, dengan kebaikan tersebut. Lalu selanjutnya Nabi menyebutkan sini wal jama'atu rahmatun. Persatuan itu adalah rahmat. Wal furqatu adzabun. Perpecah belahan itu adalah azab. Itu di ujung hadisnya ada. Tapi yang pasti poin yang perlu kita ambil di sini adalah yang pertama tadi katanya, kalau kita tidak bersyukur dengan hal yang sedikit, kita tidak bakal bersyukur dengan hal yang banyak. Kalau kita tidak bersyukur sama wong yang berbuat baik sama kita, ditakutkan kita tidak bakalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya jangan lupa untuk tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik sama kita. Sebagai penutup,
Akhir bab ini, karena setelah ini bakal masuk bab baru lagi. Akhir bab ini dinyatakan oleh Abu Yasin Muhammad, wa du'a ukafin fi tahqiqis sana. Doa sudah cukup untuk mencapai pujian. Doa, kita berdoa nih, itu sudah dianggap pujian. Tadi kan itu katanya disuruh untuk memuji orang tersebut atau mendoakan. Nah, sekarang kita milih doa. Kalau sudah kita mendoakan, dapat dua-duanya. Pujian dapat, doa juga dapat. Faqad ja'a fil hadis an Anas radhiyallahu anhu qol, dalam sebuah hadis yang datang dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Kata beliau berkata, qalatil muhajirun, ya Rasulullah, dhahabatil ansar bil ajri kullih, ma ra'aina qauman ahsana badran likathirin wala ahsana muwasatan fi qalilin minhum walaqad kafaunal mu'nata. Kata Sayyidina Anas bin Malik, salah satu sahabat Rasulullah SAW, katanya orang-orang muhajirin, mereka berkata sama Rasulullah, wahai Rasulullah, kaum Ansor telah mendapatkan semua pahala. Apa? Kami tidak melihat kaum yang lebih baik dalam memberikan bantuan yang banyak itu kecuali mereka orang-orang Ansor. Kami tidak melihat yang lebih baik dalam memberikan dukungan atau berbagi dalam hal yang sedikit itu melebihi daripada orang-orang Ansor. Walaqad kafaunal mu'nata, dan sungguh mereka telah mencukupi kebutuhan kami. Jadi orang-orang Ansor itu berbuat baik berlebih-lebihan sama untuk orang-orang muhajirin. Dan kan kalau kita cerita tentang orang-orang perjuangan orang-orang muhajirin, orang muhajirin ini orang yang hijrah sama Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Ansor ini orang asli Madinah. Ketika orang-orang muhajirin datang orang-orang Mekah datang ke kota Madinah, orang-orang muhajir datang ke kota Madinah disambut oleh orang-orang Ansor. Itu orang-orang Ansor memberikan hartonya. Sampai katanya kalau mereka punya istri lebih diceraikannya supaya apa? Bisa dinikahkan kepada sahabat-sahabat yang datang dari kota Mekah yang belum punya istri. Dinjuknya. Kebaikan, makanya kebaikan apa lagi? Dan katanya mereka sudah mencukupi, dinjuk. Apa yang dibutuhkan oleh orang-orang muhajirin? Dinjuk oleh orang-orang Ansor. Nah, lalu kata Nabi, alaysa tusnuna alaihim bih wa tad'una lahum? Bukankah kalian memuji mereka karena hal itu? Karena kebaikan tadi itu. Wa tad'una lahum, dan mendoakan mereka. Nah, orang-orang Ansor ini tahu diri. Orang-orang muhajirin ini tahu diri. Ketika orang-orang Ansor berbuat baik sama mereka, mereka puji dan mereka doakan. Akhirnya kata Nabi, bukankah kalian sudah memuji mereka, mendoakan mereka? Dijawab oleh orang-orang muhajirin. Bala, benar wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda nih, kata Nabi, fadzaka bidzaka. Maka itulah imbalannya. Pujian yang kalian berikan, doa yang kalian berikan itu sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Kita orang-orang muhajirin mendoakan, berterima kasih, memuji, mendoakan orang-orang Ansor atas kebaikan yang mereka berikan sama kita. Itu sebanding dengan kebaikan yang mereka berikan sama kita. Itu menggambarkan tadi itu, jangan lupa untuk mendoakan. Kan tidak punya, paling tidaklah doakan. Doakan yang baik-baik untuk orang yang berbuat baik sama kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat, terutama bagi saya dan juga para hadirin, untuk bisa sama-sama mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, agar kita bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadza minni wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut
وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا ولمن له حق علينا واغفر لهم وارحمهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.